Nah ini saya lagi nemenin Kak Jesse belajar coding yang membuat website. Jadi kakak ini masih SMA kelas 2, jadi belajarnya dari kelas 1 SMA nih. Kelas 1 kelas 3 ya? Mulai kelas 3 SMP ya? Oh, kelas 1 SMA, dari kelas 1 SMA ya. Jadi dia lagi belajar, asik dia nih. Jadi untuk mendukung kesukaannya. Kak Jesse lagi membuat website ya, ini dia yang lagi dikerjakannya, websitenya ya, itu dia lagi membuat ini apa, coding apa namanya, Python Pro. Dia pakai Python Pro, jadi dia udah belajar hampir setahun lebih nih, karena sekali seminggu masuknya dia belajar di Kotlin tempat belajarnya. Jadi ini dia, ini codingnya, ini apa namanya, bahasa programnya lah. Jadi dia tugas akhir, buat tugas akhir. Jadi dia udah bisa buat apa nih, web, walaupun masih sederhana bagi orang, tapi untuk level dia udah ini nih, udah level luar biasa lah menurut saya. Udah bisa dia. Oke, ini bahasanya dia masih kelas 2 SMA nih. Nah, dibuka di sini. Dia tertarik, tadinya dia tertarik katanya dengan komputer. Memang waktu masih umur berapa ya, si TK ya, TK apa SD ya, kami kenalkan coba bahasa program ini. Mereka kerjakan, mulai tertarik. Setelah itu berhenti beberapa tahun. Nah, baru masuk SMA dia kenalkan. Ini dia lagi mengerjakan otak-atik ini. Nah, ini dia webnya. Udah jadi. Nah, ini dia. Ini dia webnya di sini. Nih, tadi bahasa begitu-begitu itu nggak entah bahasa apa ini. Nah, sekarang udah jadi ini dia dibuatnya. Ini udah keren ini. Dia hanya les. Sebenarnya kalau kata tutornya, ini pelajaran di kuliah ini, di kampus, jurusan komputer. Ini bagi anak-anak, ada yang belajar otodidak memang. Nah, ada yang les, ini memang les dia di Kotlin online, secara online. Tuh, sekali seminggu. Ya memang teknologi ini memudahkan anak-anak kita untuk belajar. Nah ini dia. Ini tadi begini bahasanya. Nah, saya aja nggak ngerti ini apa ini maksudnya. Nah, saya baca teman-teman nih. Apa lah ini? Coba begini menjadi bisa suatu tampilan yang tadi, tampilan. Nah, dari bahasa kayak gini bisa menjadi tampilan. Coba tampilkan Kak yang tadi, tampilan awal tadi. Nah, coba bahasa kayak gitu tadi bisa tampilkan kayak gini. Ternyata yang di internet, website yang kita buka itu begini-begini rupanya bahasanya di dalam. Nah ini yang website, nah bahasa di dalam, coba, nah ini dia di dalamnya. Nih, coba kali ini.
Nah ini kerjakan. Kalau Kak Jesse ini setiap Senin ya, Senin jam 5 ya, setiap jam 5 sore setiap Senin ya belajar online tuh. Jadi memang butuh ya ekstra lah waktunya, artinya ya anak berminat kita dukung. Nah, ketika anak berminat untuk belajar ya, daripada tadinya anak saya ini suka main game ini. Jadi awalnya sebelum kemari Kotlin ini mengajarkan bagaimana membuat game, dan dia udah bisa game sederhana, udah bisa. Di sini udah bisa game sederhana, dalam arti ya namanya anak SMA, tidak kampus kan, bisa dia buat. Nah, tapi karena dia fokus bukan untuk buat game, melangkah lagi namanya Python Pro. Kalau untuk buat game itu Python Basic namanya, ya kan Kak ya? Python Basic ya? Itu awalan semua. Ya, itu dia. Game mau apapun itu dari Python Basic semua dimulai. Mau game, mau apa, itu Python Basic. Nah, Python Pro baru ini, belajar ini. Nah, ini ketingkatan berikutnya dia. Jadi memang ya tadinya yang suka. Nah, memang itu diajarin anak yang suka main game ini sangat mungkin untuk belajar ginian. Itu kata yang di tutor-tutornya itu. Nah, jadi tadinya pemain game jadi pembuat game. Nah, itu dia. Jadi bagi ya anak-anak kita yang mungkin yang suka main game, bisa juga diarahkan ini jadi pembuat game atau jadi pembuat aplikasi. Ini diajarkan juga belajar membuat AI, artificial intelligence, gitu Kak ya. Ada diajarin, memang nggak banyak, ada 4 kali pertemuan Kak ya. Iya, 4 kali pertemuan aja AI itu. Nah, jadi anak asik ini ngotak-atik ya, ngotak-atik ya hampir sama dengan game jadinya, ngotak-atik. Ini asik, ada hasilnya. Jadi suatu kalau ada berhasil kita mengerjakan sesuatu berhasil itu wow gitu ya, semangat. Nah, ini Kak Jesse sudah bisa buat tadi. Semalam saya temanin dia, ketika jadi yang dia buat, yes katanya ya. Jadi ada yang nggak pas, waduh katanya. Nah, ketika dia ada berhasil, mantap. Jadi ada suatu sukacita gitulah. Ya sama dengan main game juga, ketika berhasil menang dia, yes semangat. Nah, jadi dikonversi, dialihkan menjadi membuat program. Nah, itu positif. Jadi bisa ya, bahasanya coba ganti sana ganti sini. Kalau nggak ngerti, ada gambar, muncul gambar itu, dipindahkannya itulah keasikan main game tadi dipindahkan menjadi keasikan membuat website, program. Tuh ini dia, tuh muncul gambar tuh. Nah, muncul gambar tadi kan, nih teman-teman, muncul gambar tadi buatnya tuh. Nah, cara memunculkannya begitu di web, dipindahkan ke bahasa programnya, kita masuk ke depan tuh, asik deh. Ini bapaknya nggak bisa apa-apa ini, bapaknya hanya bisa ngomong, hanya bisa menyemangati, tapi membuat aplikasi ini nggak bisa. Nah, ini kemauannya kakaknya nih. Jadi kita orang tua jangan maksakan. Cita-cita anak itu apa, ya ikutin aja.
mau anaknya mau jual nasi goreng ya nggak apa-apa, dukung aja jual nasi goreng, dukung dia bagaimana membuat bumbu nasi goreng yang wow enak bener, enak tenen. Nah, artinya orang-orang jadi mencari nasi goreng yang dibuat oleh anak kita. Jadi tidak harus jadi pejabat di kantor atau apalah namanya. Jadi jual nasi goreng uang enak bener, itu yang bisa dinikmati orang banyak, senang orang pulang, mungkin mahal tapi senang orang pulang, itu saking enaknya. Nah itu jadi bisa coba mendorong, memfasilitasi Kak Jessy terus untuk menjadi suatu programmer di awal. Nah apakah sekolah formal tetap? Ya tetap, sekolah formal itu tetap wajib, SMA, kuliah wajib, dari SD, SMP, SMA, kuliah wajib itu formalnya. Nah di kuliahnya itu tadi, nah contoh yang buat nasi goreng tadi nggak apa-apa, dia sekolah di Tata Boga ya, kalau kuliah ya masuk ke sana. Nah kalau ini buat program ini kemana? Ya komputer, jurusan komputer. Tuh, jadi difasilitasi. Tuh, kalau dia sukanya bertukang, nah masukkan itu kuliah di teknik sipil, itu contohnya. Banyak hal, banyak yang sudah ada wadahnya di kuliah itu. Kalau mau kita orang tua mau mendukung anak-anak gitu. Jadi anak itu bisa berkarya dalam bentuk apapun sepanjang itu positif. Ya, selamat Kak Jessy mengembangkan kesukaannya. Ini kesukaan Kak Jessy nih, dia senang katanya main otak-atik ini. Tuh. Dadah Kak Jessy, dadah. Oke.